wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, senang sekali saya Ida Almadani kembali hadir menemani Anda dalam program Dialog Aceh Bicara hari ini. Pemirsa, tentu sudah banyak yang tahu di antara kita terkait dengan wacana Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim akan meluncurkan peraturan terkait dengan standar nasional dan akreditasi pendidikan tinggi. Nah, salah satu yang diatur sebagai kerangka kerjanya di sini adalah syarat kelulusan S1 perguruan tinggi di Indonesia yang tidak lagi mengharuskan mahasiswa membuat skripsi. Nah, bergulirnya wacana penghapusan skripsi untuk tugas akhir bagi mahasiswa ini cukup menguat di belakangan ini dan ada pro dan kontra juga terkait dengan hal ini. Nah, wacana transformasi pendidikan tinggi tanpa skripsi mahasiswa, apakah nanti tetap akan punya kompetensi saat lulus, dan bagaimana dengan Aceh? Apakah kita universitas yang ada di Aceh saat ini sudah siap dengan sistem baru ini? Kita akan perbincangkan pemirsa bersama dengan narasumber yang hadir di studio saat ini. Sudah hadir bersama saya Dr. Insinyur Rizal Mundadi yang merupakan Kepala LLDikti Wilayah 13 Provinsi Aceh. Assalamualaikum Pak Rizal. Terima kasih telah hadir di Aceh. TVRI Aceh gitu ya. Kalau di Aceh memang di Aceh terus ya, Pak. Oke, dan selanjutnya pemirsa juga sudah bersama saya di sini Bapak Tabrani Yunis. Beliau adalah pengamat pendidikan Provinsi Aceh. Assalamualaikum Pak Tabrani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di TVRI Aceh. Ya. Dan juga pemirsa sudah bersama saya Profesor Dr. Insinyur Agus Sapti, MSI EPU, yang merupakan Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Syekh Kuala. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di Aceh Bicara. Terima kasih juga. Dan pemirsa, seperti biasa kami juga tidak lupa mengajak Anda untuk dapat bergabung bersama kami di sini di line telepon yang ada di layar kaca. Silahkan menghubungi kami dan langsung bertanya dengan narasumber yang ada di studio saat ini. Baik, sebelum kita bicara lebih mendalam tentang permen ini, mungkin saya ke pengamat pendidikan dulu ya, karena kan ini mungkin saat ini jadi perbincangan banyak masyarakat, khususnya mungkin mahasiswa ya, sebagai mahasiswa yang ada universitas ataupun perguruan tinggi yang akan, wah nggak ada lagi skripsi nih, ada yang hore-horean, ada yang mungkin ya jangan seperti itu juga gitu. Nah, kalau tanggapan dari Pak Tabrani sendiri terkait dengan ketentuan S1 lulus tanpa skripsi yang tertuang dalam Permen Menteri nomor 53 tahun 2023 ini seperti apa, Pak? Oke, terima kasih Pak Agus. Saya melihat ini ada semacam euforia ketika mendapat katakanlah ya pemberitaan mengenai dalam tanda kutip menghapus skripsi. Tapi saya nggak tahu nih, jangan-jangan ini ada juga salah tangkap dari masyarakat, apakah benar dihapus atau kalau yang saya tahu mungkin merupakan satu bentuk dari memberikan alternatif. Artinya boleh membuat skripsi dan juga boleh melakukan alternatif yang lain. Nah, namun kalau seandainya benar misalnya penghapusan atau ditiadakan skripsi, bagi saya ini merupakan sebuah langkah mundur. Ya, langkah mundur dalam gerakan literasi anak negeri ini. Okay. Kenapa saya katakan langkah mundur? Karena sebenarnya kita secara kemampuan literasi, numerasi dan sains itu juga menjadi persoalan kita yang sebenarnya ini menjadi akar masalah pendidikan kita, baik di level pendidikan dasar, menengah maupun perguruan tinggi. Nah, kita masih bermasalah dengan ini. Nah, ketika kita masih bermasalah dengan ini, ya lewat kebijakan ataupun menggunakan kurikulum kurikulum merdeka ataupun belajar merdeka. Jadi kementerian ingin memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk memilih. Nah, jadi ini memang kalau saya mengatakan ini sesuatu yang sebenarnya memalukan dengan kondisi kemampuan literasi kita yang masih rendah, lalu kita tidak menyelesaikan masalah, kita lari dari masalah. Karena kenapa? Selama ini yang namanya menulis skripsi itu menjadi sebuah momok, menjadi sebuah ketakutan bagi
sejumlah mahasiswa, tidak semua mahasiswa, karena saya sendiri juga orang yang dilahirkan oleh perguruan tinggi, tidak menjadikan itu sebuah momok, tapi saya menjadikan itu sebuah tantangan, karena saya berpendapat bahwa skripsi itu memberikan saya keterampilan yang cukup kompetitif. Oke. Saya diajarkan bagaimana mulai dari memikirkan ide, bukan memikirkan ide mencari judul, tetapi bagaimana ide apa yang akan ditulis. Yang kedua, saya juga dengan adanya menulis skripsi, saya akan memiliki kemampuan untuk membuat sebuah proposal. Dan setelah itu baru saya mempelajari, ya, karena kan yang namanya skripsi kan bukan ditulis tanpa ada penelitian. Dan kita juga disuguhkan sebuah pekerjaan untuk melakukan penelitian ya secara kecil-kecilan sehingga bisa menghasilkan sebuah karya tulis. Nah, jadi cukup bagus sebenarnya. Jadi kalau menurut saya ini tidak selayaknya dihilangkan kalau memang itu dihilangkan. Tapi yang saya pahami sebenarnya tidak dihilangkan, tetapi adalah itu diberikan semacam alternatif bagi mereka yang mungkin tidak mampu menulis skripsi. Okay. Nah, jadi dengan kondisi yang semacam ini saya melihat Menteri Pendidikan itu menjadikan ini sebagai shortcut ya. Jalan pintas untuk mengatasi persoalan rendahnya mungkin kualitas perguruan tinggi. Dalam hal ya menerbitkan ya karya-karya tulis, ini kan sebuah bentuk wujud dari kemampuan sikap kritis, analitik dan juga produktif yang harus dimiliki oleh lulusan perguruan tinggi. Nah, sebenarnya skripsi itu bagi saya itu merupakan itulah kebahagiaan, itulah kebanggaan kalau saya jadi sarjana. Nah, ketika skripsi tidak ada lagi, pertanyaannya mau dibanggakan apa lagi? Apalagi yang mau dibanggakan begitu. Apalagi Baik. mau dibanggakan. Saya ke Pak Rizal, mungkin bisa lebih menjelaskan ini karena terkait dengan penjaminan mutu pendidikan tinggi begitu ya. Seperti apa sih sebenarnya implementasinya nanti sehingga permen ini benar-benar memang meningkatkan kompetensi terkait dengan lulusan S1 gitu. Baik, terima kasih. Jadi saya ingin meluruskan dulu nih. Jadi sebetulnya permen ini muncul sebagai bagian dari episode ke-26 Merdeka Belajar yang disampaikan oleh Pak Menteri. Memang kebetulan waktu itu saya hadir di situ diundang dan Pak Menteri menyampaikan banyak hal. Salah satunya terkait dengan skripsi atau tugas akhir yang menjadi heboh sekarang ini. Yeah. Sebetulnya di dalam peraturan tersebut itu seperti disampaikan Pak Tabrin tadi, bukan dihapus. Tugas akhir merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh mahasiswa, hanya bentuknya saja ditukar. Jadi ada alternatif, boleh skripsi, boleh proyek, atau apapun namanya. Prototype. Nah, tapi untuk memproses itu terpulang pada masing-masing kampus. Jadi kampus itu, saya sampaikan pada semua perguruan tinggi, sebenarnya PR berikutnya adalah, implementasi ini adalah, kita harus menyiapkan panduan akademik dulu, dan kurikulum. Nah, di situ akan bermuncul apa pilihan-pilihannya. Bukan serta-merta dihapus, tidak ada skripsi, tidak ada proyek dan seterusnya. Jadi ini harus diluruskan dulu. Jadi tugas akhir tetap ada sebagai bagian kompetensi si mahasiswa sebagai lulusan. Cuma bentuknya saja ini. Tergantung daripada masing-masing universitas atau perguruan tinggi. Tapi kalau menanggapi tadi yang disampaikan oleh Pak Tabrani bahwa tingkat literasi kita juga sebenarnya masih bermasalah begitu ketika ini bisa dipilih begitu ya. Dan banyak mahasiswa mungkin yang berpikir bahwa kalau saya bikin skripsi berarti saya harus berpikir banyak untuk bisa menulis karya ilmiah saya gitu ya. Akhirnya memilih dengan metode yang lain begitu. Nah, ini seperti apa tanggapan Bapak? Ini sebagai alternatif terbaik menurut saya ini. Artinya memang kalau kita lihat tingkat kemampuan mahasiswa menulis itu, menuangkan ide, memang rata-rata aja agak merepotkan kelihatannya, begitu ya. Jadi alternatif ini ada sebenarnya, tapi Pak Agus kan menjelaskan lebih lanjut itu. Artinya dulu masa lalu ada semacam di beberapa perguruan tinggi misalkan, kalau Anda juara di sini, maka Anda punya kesempatan untuk tidak menulis skripsi. Nah, itu dimungkinkan. Tapi sepanjang peraturan akademiknya memungkinkan. Nah, ini tidak semua perguruan tinggi, ya. Terutama yang swasta ini mungkin belum punya konsep sampai ke situ. Jadi memang kesulitan kita memang menulis memang. Itu saya akui karena dari apa yang kita pernah bimbing mahasiswa itu sangat merepotkan. Namun kalau skripsi itu dihilangkan atau tidak ada nanti, maka akan bermuara pada artikel ilmiah yang dihasilkan oleh mahasiswa dan juga tentunya dosen yang akan terlibat di situ. Tapi bukannya itu jadi lebih susah, Pak? Lebih sulit nanti, bukan?
Sebetulnya tidak ada yang sulit di dunia ini asalkan mau. Ya. Karena kalau kita mau mudah-mudah, tidak ada jalan mudah juga, ya kan? Jadi kita harus berusaha. Jadi memang kesulitan di sini adalah mungkin passion mahasiswa itu tidak menulis memang. Nah oleh karena itu mungkin dengan alternatif yang diberikan Pak Menteri ini, boleh dia mengerjakan proyek atau apapun namanya yang dibolehkan oleh perguruan tinggi tersebut. Oke, artinya ini kembali ke perguruan tinggi, gitu ya, bisa membuat aturan apakah bisa tidak diwajibkan skripsi atau dengan metode-metode lain. Tugas akhir ada, tugas akhir harus ada. Tapi bentuknya saja yang terpulang pada masing-masing perguruan tinggi. Oke, saya ke Prof ini. Prof menjawab dari Universitas Syah Kuala begitu dengan permen ini, apakah kita sebenarnya dari Universitas Syah Kuala itu kita sudah melakukan inikah atau mungkin kalau belum apa kita udah siap ke arah sana gitu? Karena skripsi aja mungkin masih jadi problem gitu ya. Baik, terima kasih. Yang pertama tadi kita harus paham dulu substansi dari keluarnya Permen Dikti 53 ya. Khususnya ini pasal 18 dan 19 ya. Yang terkait dengan penyelesaian tugas akhir. Ya, tadi sudah disebutkan sebenarnya tidak dihapus, tapi bentuknya dikasih alternatif. Boleh skripsi, tapi boleh juga dalam bentuk karya lain, proyek, prototipe atau paten gitu ya. Nah, kenapa muncul kalau kita lihat ide ya membolehkan mahasiswa merdeka ini kan tadi sudah disebutkan dalam konteks Merdeka Belajar episode ke-26 ya. Nah, di sini mahasiswa dibolehkan untuk memilih bentuk tugas akhirnya. Tapi kenapa ini dilakukan? Karena ini menjawab tantangan perubahan dinamika pekerjaan ke depan. Nah, kalau kita baca substansinya bahwa kita mungkin ya sudah bagi daerah-daerah tertentu yang industrinya sudah maju, ya, mereka mungkin tidak perlu lagi tugas akhirnya dalam bentuk skripsi, tapi mereka harus tugas akhirnya ada buat dalam bentuk laporan, identifikasi masalah, diskusi apa solusinya, tapi itu adalah apa yang dihadapi oleh dunia industri tempat dia praktek. Nah, ini mungkin kemudian direkognisi sebagai tugas akhir. Nah, ini contohnya. Tapi bagi kami sudah duduk rapat pimpinan, terus ingin memutuskan, sebenarnya setelah kita coba duduk pikir yang dalam, ini kan persoalan kemudian kan siap tidak perguruan tinggi. Nah, jadi bukan ini oke aturannya. Ini ada plus minus tentunya. Bahwa IPB itu sudah menerapkan itu mulai 2019. Nah, ini tidak ada masalah sebenarnya kalau kita lihat kan. Sebelum peraturan ini muncul, IPB sudah duluan menerapkan. Jadi persoalannya kita harus kembali kepada kesiapan masing-masing perguruan tinggi. Makanya standar nasional itu dua, ada dari kementerian dan ada dari perguruan tinggi. Nah, kalau kita merasa sudah siap, dan siap pun bukan dalam lingkup besar perguruan tinggi, misalnya USK, mungkin teknik untuk prodi tertentu siap, tapi beberapa prodi yang lain tidak siap. Jadi tidak perlu dipaksakan. Jadi menurut saya kalau memang ada nanti prodi yang sudah siap dengan kompetensi, yang penting dia akan menjawab kompetensi lulusan yang diharapkan sesuai dengan pedoman akademik dan kurikulum itu tercapai tidak? Nah, itu jawabannya. Dan itu sudah link nggak dengan dunia kerja tadi? Nah, kalau kompetensinya sesuai dengan yang dibutuhkan dunia kerja dan itu sudah terjawab, mungkin tidak perlu lagi dibebankan dengan skripsi. Itulah yang dikatakan merdeka belajar. Boleh memilih tadi, ya. Tapi kalau ini belum terjawab, maka kita kembali ke patah berani tadi. Ya, bahwa memang mereka masih harus kita bimbing, harus untuk tugas akhirnya dalam bentuk skripsi. Nah, oleh sebab itu yang saya pikir tidak perlu terburu-buru ya dalam menanggapi pemberlakuannya, pemberlakuan kapan ini diberlakukan, karena kita masih dikasih waktu 2 tahun ya. Nah, oleh sebab itu saya pikir yang paling penting adalah kesiapan. Kita. Tadi kesiapannya bentuk pedoman akademik dan kurikulum, sehingga kompetensinya. Baik, kita angkat telepon dulu, Pak. Kita langsung sebentar. Halo, assalamualaikum. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah masuk, Pak. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan yang Darwis di Kota Melabowa, Jawa Barat.
Ya, Bu. Oke, silahkan Pak pertanyaannya. Terputus ya? Oke, nanti silahkan hubungi kami kembali Pak dengan nomor yang ada di layar kaca Anda. Dan nanti akan langsung bertanya dengan narasumber yang ada di studio. Baik, menyambung tadi kalau kita bicara soal skripsi, memang kalau kita lihat di dunia kerja jarang sekali ditanyakan apa hasil skripsi yang kita buat gitu. Ini mungkin ada kolerasinya dengan mereka belajar tadi. Gitu. Tapi kalau kita melihat dari mutu pendidikan, dari kualitas universitasnya ini Pak, seharusnya kan skripsi ini sebenarnya benar-benar menunjukkan kualitas si lulusan S1 ini begitu. Nah, apakah ini bentuk dari minimnya kemampuan dari mahasiswa kita di tingkat universitas, khususnya mungkin Aceh ya, kalau kita lihat provinsi lain seperti di IPB tadi kan mereka sudah mampu gitu. Kalau di Aceh sendiri dari universitas negeri dan juga swasta, kita itu masalahnya di mana sih sebenarnya kalau misalnya skripsi ini ada dari sebagian besar mungkin mahasiswa masih menjadi momok yang mempersulit mereka hingga lulus S1 gitu. Baik. Jadi kalau saya jawab bersama pribadi ya, Ya. karena saya pernah membimbing mahasiswa. Jadi kalau saya lihat secara umum mahasiswa itu kebanyakan ya miskin ide. Jadi mereka bukan masa menulis pertama, mencari ide menulis itu yang belum ketemu. Jadi singkat cerita bisa 1 semester tidak mengerjakan sesuatu. Ya. Nah untuk menulis itu tentu ada pembimbing. Jadi sebetulnya tidak ada masalah kalau dia tidak bisa menulis, ada yang bimbing itu. Sekarang terpulang pada si mahasiswa ini. Jadi yang terjadi selama ini adalah kebanyakan hit and run ya. Jadi si mahasiswa dikejar sama dosen, bukan mahasiswa yang ngejar dosen, dosen ngejar mahasiswa supaya dia selesai. Nah kemampuan menulis memang juga satu masalah, karena memang tidak semua mahasiswa mampu menulis. Tapi 1-2 mahasiswa yang pernah saya bimbing memang ada yang lebih rajin, bisa. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak semua mahasiswa punya kemampuan yang lemah di menulis. Ada yang mau, ada yang bisa, malah yang cepat begitu. Ya. Dan di kampus sendiri kalau kita lihat ada mata kuliah yang mendukung si mahasiswa untuk menulis. Ada mungkin tata tulis karya ilmiah, ada metodologi penelitian dan seterusnya. Artinya kalau si mahasiswa memang bersungguh-sungguh dalam menulis, tentu dia akan bisa. Jadi persoalannya kalau tadi miskin ide itu tadi tidak bisa diatasi, tentu kita tidak bisa mengikuti metode lain ya. Kita harus punya project misalnya ataupun ikut bikin artikel dan sebagainya. Kalau kita pun nggak punya ide tetap juga nggak bisa jalan Pak ya. Meskipun skripsi nggak dihapuskan, skripsi juga nggak jalan gitu kan. Nah kalau Pak Tabrani menanggapi hal ini, nah kondisi mahasiswa kita saat ini ya yang sedang menuntut ilmu di perguruan tinggi gitu ya. Miskin ide ini kenapa kok kayaknya jadi masalah yang sulit sekali untuk bisa diatasi begitu, karena kalau kita lihat memang dari sistem pendidikan kita saat ini kan banyak sekali kurikulum kita yang memang sudah diperbaiki terus begitu. Nah, kok ini bisa masih jadi masalah? Terima kasih. Nah, itulah yang tadi saya katakan, sebenarnya ini kita berhadapan dengan persoalan kemampuan literasi. Kemampuan literasi, jangan-jangan kemampuan literasi di tingkat mahasiswa belum berada pada tataran analitik, masih pada tataran literal. Apalagi kita harapkan pada tataran kontemplatif. Jadi saya pikir inilah yang jadi masalah yang harus diatasi oleh universitas. Jadi ide tidak ada, bagaimana dia bisa mendapatkan ide kalau dia tidak membaca? Bagaimana dia bisa mendapatkan ide kalau dia kemampuan literasinya memang sangat terbatas? Makanya apa yang terjadi selama di dunia perguruan tinggi, ketika mahasiswa diberikan tugas, sudah sampai saatnya membuat skripsi, yang dicari bukan masalah apa yang akan dipecahkan, tetapi apa judulnya. Kan aneh, judul duluan muncul, masalah kemudian. Padahal judul muncul ketika kita sudah menemukan masalahnya, kita identifikasi masalahnya, kita analisis, ya, kita mencari faktor segala macam, lalu pada akhir baru sampai pada solusi. Nah, jadi menurut saya persoalan literasi inilah menjadi akar masalah pendidikan di Aceh dan di Indonesia. Sayangnya, saya melihat Menteri Pendidikan pun sebenarnya walaupun dia menyinggung ada persoalan-persoalan literasi, tetapi dia juga mengambil sebuah
kebijakan yang sifatnya seperti ya pada puncak gunung es. Apa yang nampak di permukaan ketika di sini ada bermasalah dengan skripsi, maka yang dibicarakannya itu masalah skripsi dan tidak menyelesaikan masalah. Masalah skripsi adalah persoalan rendahnya kemampuan literasi para mahasiswa di bidang untuk membuat tulisan. Nah, jadi kalau seandainya mahasiswa sudah diberikan kemampuan literasi yang tinggi, kecil sekali lah masalah membuat sebuah skripsi. Itu menurut saya. Ya. Tapi sebenarnya kalau dikaitkan dengan teknologi saat ini bisa diatasi sebenarnya, Pak. Nah, Ya, kalau karena kan teknologi kemudahan sekarang ini teknologi paling mudah kan tinggal di AI kan. Nah, jadi dan juga ini harus dilihat apa yang terjadi realitas di dalam di tengah-tengah masyarakat mahasiswa. Sekarang ini saya sudah kebetulan saya mengajar di perguruan tinggi. Jadi setiap kali saya masuk saya tanya, hari ini siapa yang membaca? Jawabannya tidak ada. Yang kita temu hanya geleng-geleng. Ada saya tanya lagi, siapa yang ada membaca hari ini? Tanya, baca apa? Ya, apa yang kamu baca? Ada baca koran, ada baca ini. Saya ada baca apa? Apa yang baca? WA. Jadi baca WA. Nah, pada level mahasiswa hanya membaca WA pertama. Yang kedua, saya pernah di warung kopi atau di mana saja saya duduk dengan para mahasiswa, malah ada yang sudah lulusan S2. Saya tanya, selama Anda kuliah, semester berapa? Semester 8. Tolong Anda sebutkan, ada berapa artikel yang Anda baca secara tuntas? Atau ada buku apa yang Anda baca selama Anda kuliah? Habis satu. Jawabannya juga tidak. Malah yang S2 juga sama, saya temukan begitu. Jadi, nah ini kan persoalan kita. Nah menurut saya, mulai dari sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi, kalau ingin memperbaiki kualitas mahasiswa, perbaikilah pada kemampuan literasi yang diawali pada kemampuan membaca. Nah yang kedua, sekarang ini, bagaimana kita bisa berharap mahasiswanya juga bisa membuat skripsi ketika pembimbingnya sendiri mungkin dia belum tahu, ya, tidak menguasai bahan juga apa yang disampaikan oleh mahasiswanya, sehingga disitulah yang membuat gap antara mahasiswa dan dosen pembimbing. Nah, idealnya perguruan tinggi bisa mencari strategi bagaimana menjadikan kegiatan menulis skripsi sebagai sebuah kegiatan yang menarik, ya, dan menjadi bermakna bagi para mahasiswa, ya, karena juga selama ini kan kadang-kadang skripsi itu juga nggak berguna, hanya menambah penuh perpustakaan, ya setelah selesai disitulah dia, tidak didistribusikan ke masyarakat. Baik. Kalau tadi Pak Tabrani tanya ke mahasiswa, sudah tahu tidak peraturan Permen 53? Saya yakin banyak yang tahu skripsi. Karena menonton kan. Sekarang kan menonton. Baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita, tapi setelah satu ini. Dan pemirsa jangan kemana-mana, setelah pesan-pesan berikut kami kembali dalam Aceh Bicara. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Aceh Bicara, dan kami kembali mengundang Anda untuk dapat bergabung bersama kami di sini di line telepon yang ada di layar kaca saat ini. Dan saya kembali ke Pak Rizal nih. Pak Rizal, meskipun ini kan bisa jadi pilihan gitu ya, memilih skripsi dan kemudian dengan metode yang lain begitu. Tentu harapannya di sini tidak banyak yang memilih skripsi begitu, karena tentu ada hitung-hitungannya nggak sih Pak sebenarnya bahwa ada untung rugi terkait dengan skripsi atau metode yang lain, karena harapannya tentunya mahasiswa setelah lulus S1 ini kan bisa masuk ke lapangan kerja atau membuka lapangan kerja begitu. Nah, ini seperti apa sih sebenarnya, Pak? Baik, saya pikir semuanya memang ada plus minusnya ya. Jadi yang pertama mungkin kita definisikan dulu, tugas akhir itu tiap perguruan tinggi akan membuat pilihan, katakanlah. Ada namanya skripsi, ada namanya project dan seterusnya. Tentu di situ dia akan kasih bobot SKS. Nah, si mahasiswa kan bisa melihat itu. Ternyata kalau saya ambil ini sekian SKS, sekian SKS dan seterusnya. Nah, kemudian kalau dia berpikir panjang mungkin ya, kalau dia berpikir katakanlah mau lanjut ke S2 atau yang lainnya, tentu track record menulis itu mestinya harus ada. Gitu ya. Tapi kalau dia memang perginya ke langsung implementasi yang tidak mempersyaratkan adanya tulisan tugas akhir atau apa skripsi, tentu dia bisa buat ya namanya project, buat laporan yang teknis begitu, nah, dia bisa teruskan. Nah ini pilihan ini terpulang kepada si mahasiswa, mau kemana dia. Di dunia industri mungkin agak bebas, karena pilihan-pilihan itu kan hanya dari segi akademik.
Yang penting si mahasiswa itu bisa bekerja di industri yang dia tekuni nantinya. Dan itu ada sih korelasi dengan skripsi atau tugas akhir, tapi terpulang pada si mahasiswa itu. Karena ilmu dasar yang kita dapat di kampus itu boleh jadi ada mahasiswa di prodi A tapi bekerja di tempat yang beda. Iya, betul. Nah, jadi kan sebetulnya S1 itu sebagai pembentuk wawasan kita untuk siap bekerja di lapangan. Oke. Dan Tentu terkait dengan lapangan kerja ini berkaitan erat juga dengan kondisi kita di Aceh yang saat ini mungkin lapangan kerja yang minim juga begitu, apalagi kalau juga disupport dengan mahasiswa dengan minim ide, dengan kompetensi yang minim begitu. Ini kan jadi masalah besar jadinya nanti, apalagi kita terus di ranking 1 terus nih kemiskinannya gitu kan. Nah, ini kan tentu jadi juga dipikirkan oleh universitas perguruan tinggi ya Prof ya, sehingga harapannya kan lulusan kita ini benar-benar punya kompetensi yang baik dan mereka kalau bisa sih buka lapangan kerja, bukan bekerja di satu tempat. Nah, industri kan harus dibangun di Aceh begitu. Nah, kalau dari USK sendiri sudah ada nggak sih planning ataupun kerangka kerjanya gitu ke depan terkait dengan permen ini juga dan kaitannya dengan lulusan kita yang memang punya kompetensi yang terbaik? Ya, dari hasil rapat pimpinan, kita masih setahun ke depan masih menerapkan wajib skripsi. Mananya sambil kita mempersiapkan pilihan. Ya, jadi tadi seperti Pak Tak Prani sebutkan, jangan ucuk-ucuk kita langsung latah gitu ya. Nah, jadi kita concern betul tentang kompetensi mahasiswa. Nah, tadi kalau IPB siap karena mereka dekat dengan daerah-daerah industri. Betul. Nah, kita di Aceh mungkin belum sesiap seperti IPB. Maka oleh sebab itu kita terus mempersiapkan, tapi sementara keputusan kita masih tetap dengan menulis skripsi dalam bentuk tugas akhir. Nah, kalau seandainya nanti setahun kemudian, nah kita melihat ada, karena ini kan kesiapan tadi. Nah, kita juga pasti pemerintah ketika memerlukan sesuatu pasti juga sudah melihat positifnya. Nah, di samping ada nilai negatif pasti ada positifnya. Nah, tinggal nanti apakah kondisi di suatu perguruan tinggi ataupun prodi memungkinkan atau tidak. Nah, ini makanya kan dikatakan secara standar nasional sudah ada minimal. Nah, sekarang tinggal standar masing-masing perguruan tinggi. Nah, ini yang kami USK tentu harus mempelajari betul sehingga tadi tidak merugikan pembangunan generasi di masa yang akan datang. Jadi oleh sebab itu kita tekan setahun ini kita akan coba siapkan kalau kita pun nanti misalnya ada pilihan untuk prodi yang bentuk tugas akhirnya di luar skripsi, berarti itu harus dipersiapkan bentuk kompetensi apa yang itu rekognisinya mungkin setara dengan skripsi. Nah, kalau kita lihat seperti misalnya prototipe itu juga tidak mudah sebenarnya. Ya. Kemudian kita bicara paten itu juga tidak mudah gitu ya. Nah, jadi semua ini ada pilihan-pilihan. Nah, inilah yang disebut dengan merdeka belajar. Nah, merdeka belajar maknanya mahasiswa tidak terkungkung juga hanya satu pilihan. Nah, oleh sebab itu ke depan diberi ada beberapa pilihan. Tapi pilihan ini tidak boleh menghilangkan kompetensi dari masing-masing prodi. Nah, setiap prodi itu kan punya profil lulusan, punya kompetensi. Nah, kalau ini memang sudah siap, ya tentu kita sebagai pimpinan nanti akan kita launching gitu ya. Prodi mana saja yang sudah siap, nah ini setahun ke depan. Karena ini waktu 2 tahun. Jadi setahun ini kita akan persiapkan. Kemudian nanti pada akhir tahun ini kita akan beri pilihan kepada prodi-prodi yang kita anggap memang sudah siap dengan kompetensi sesuai dengan profil yang mereka rancang. Nah, maka ini dibolehkan gitu ya. Dibolehkan tidak harus gitu ya. Nah, kan di undang-undang juga dikatakan dapat dapat dalam bentuk skripsi, tapi dapat juga bukan dalam bentuk skripsi. Artinya kita memang setahun ini pelajari dulu ya Pak ya, yang jadi mana kita tidak yang boleh mungkin terburu-buru karena pendidikan ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak. Betul. Nah, jadi oleh sebab itu kita pelajari, termasuk kita harus melihat impact-nya. Nah, kalau ini kita hilangkan, apa impact-nya? Apa kompetensi yang hilang? Nah, karena ini nanti menyangkut tadi pelajaran metodologi. Kalau semua orang nggak ambil skripsi, metodologi nggak perlu lagi misalnya, gitu ya. Misalnya gitu ya.
Nah, itu juga harus kita hitung semua impact ya. Kemudian nanti kita akan coba berlakukan. Karena USK adalah universitas yang tertua ya. Tertua dan alhamdulillah sekarang tempat beliau juga gitu ya. Tempat Pak Tabrani juga ya, tempat kita semua dan ini harus kita hitung sehingga ini menjadi rujukan bagi universitas lain mungkin di Aceh gitu ya. Nah, kalau kita sudah cukup siap, tentu akan kita beri peluang pilihan tadi. Tugas akhirnya boleh dalam bentuk skripsi, tapi ini tidak diberlakukan untuk semua universitas tentunya. Tadi kita lihat nanti prodi-prodi mana sebagai model ya yang sudah siap. Mungkin ini test case dulu 1-2. Ini pun nanti setelah setahun ke depan. Baru nanti kalau kita lihat ternyata memang ada impact positifnya. Karena kan kita melihat tantangan perubahan di sekarang IT dan sebagainya yang mungkin orang berpikir bahwa penulisan dalam bentuk skripsi bukan satu-satunya. Tapi laporan tetap. Misalnya saya katakan tadi, mereka kerja magang di industri. Nah, itu tetap harus buat laporan. Laporan itu juga menyangkut identifikasi masalah, metode menyelesaikan masalah, kemudian bagaimana alternatif memecahnya dan solusi. Tetap itu tetap ada gitu ya. Cuma dia tidak menguji statistik, tidak itu ya. Maksudnya tidak detail seperti karya ilmiah skripsi. Oke, dan dosen juga di sini sebenarnya tetap bukan ada pembimbing juga, tetap ada pendampingnya. Ya. Oke, kalau kita melihat Universitas Syekh Kuala ini kan kalau dari akreditasi sudah akreditasi A begitu, dan tentu kita punya langkah maju begitu ya Pak, meskipun 1 tahun ini kita akan pelajari terus begitu. Nah, kalau kita melihat kondisi mahasiswa kita sekarang dengan perkembangan teknologi dan lain sebagainya, dan kita bandingkan dengan universitas yang lainnya begitu ya, yang setara dengan USK, kita tuh sebenarnya mahasiswa kita tuh punya inovasi, kreativitas yang baik nggak sih Pak? Kalau kita amati, sebenarnya kan apa yang dilakukan oleh kementerian melalui peraturannya itu membuat yang hebat menjadi hebat. Cuma persoalan yang harus kita pikirkan, yang tidak hebat ini jangan menjadi tidak hebat. Nah, itu yang harus kita antisipasi karena dia banyak pilihan dengan Merdeka Belajar ini. Nah, inilah USK sekarang kita akan merancang kurikulum. Nah, ini kan idenya bagus seperti kampus MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu 20 SKS. Tapi kalau diterapkan sembarangan, nah seperti sekarang misalnya dari MBKM-nya kementerian, itu kadang-kadang kita melihat bagaimana anak misalnya dia di Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan ngambil mata kuliahnya di Fakultas Kedokteran Gigi, gitu ya. Kemudian ini diakui, meskipun Merdeka Belajar kebablasan, gitu ya. Nah, oleh sebab itu kita USK itu mengambil inisiatif membuat MBKM USK Unggul Mandiri. Nah, oleh sebab itu nanti kurikulumnya kita rancang bersama dengan mitra. Sehingga kompetensi yang hilang akibat rekognisi mata kuliah itu mereka dapatkan dengan mitra tadi. Nah, ini tentunya harus tadi lewat kerjasama mitra, kemudian kita pikirkan juga kompetensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa, sehingga rekognisi yang 20 SKS itu tidak sia-sia. Dan ini memang pekerjaan tidak juga sebentar. Nah, kita di tahun kedua ini baru menemukan metode seperti itu. Nah, sama dengan pemberlakuan alternatif tugas akhir tanpa skripsi, ini pasti di awal itu akan muncul pro kontra, gitu ya. Nah, kenapa? Karena kalau tidak dipersiapkan dengan baik, maka yang muncullah kemudahan tadi, kemudahan tanpa ada risiko impactnya apa. Nah, tapi kalau kita persiapkan dengan baik, yang mudah-mudahan meskipun dalam bentuk lain tadi misalnya ada karya ilmiah dan publikasi, itu kan boleh juga alternatif, tidak perlu lagi membuat skripsi. Kenapa? Membuat karya ilmiah publikasi itu juga tidak mudah. Nah, kami aja yang profesor ini, kalau enggak udah banyak profesor gitu ya, ternyata tidak mudah. Jadi alternatif yang diberikan, yang paling penting kalau menurut saya, itu kompetensi dari masing-masing prodi itu tidak hilang. Nah, inilah perlu kita persiapkan, jangan terburu-buru, kita pikirkan impact plus minusnya, sehingga generasi kita tetap lebih hebat di masa yang akan datang. Artinya mahasiswa jangan senang dulu bukan dihapuskan begitu ya, tapi ada metode-metode lain yang mungkin yang memang meningkatkan kompetensi mahasiswa nantinya begitu ya untuk menjadi lulusan. Tapi boleh saya tambah ya? Boleh, saya kemarin mengajar, walaupun WR1 ngajar juga di S1, mereka malah sebagian mahasiswa itu khawatir kalau itu dihapuskan. Masih mengharap bahwa
itu jangan dihapuskan. Ya, mereka masih berharap ini kami ingin menunjukkan kompetensi kami. Oke, Ya, jadi oke. saya lihat tidak semua juga mahasiswa senang kalau skripsi itu diberi Bukan alternatif lain, dihapuskan bukan gitu dihapus, kan? diberi Oke. alternatif lain, gitu ya. Oke, Baik, tapi makasih. tentu semuanya harapannya di sini Pak Rizal untuk meningkat kompetensi begitu ya. Betul. Dan ini tentunya harapannya juga bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Aceh karena tadi Pak Tabrani juga sampaikan bahwa mulai dari dasar kita udah harus mendidik anak-anak didik kita ini untuk bisa punya kompetensi baik di tingkat perguruan tinggi. Nah, ini tentu jadi tugas besar juga untuk perguruan tinggi untuk mempersiapkan lulusannya karena nanti mereka yang akan mendidik yang tingkat dasar ini ya Pak ya. Kalau Bapak melihat khususnya ya untuk tenaga pendidikan gitu ya. Nah, seperti apa Pak? Ya, saya mungkin agak relevan dengan kata Pak Tabrani tadi. Sebetulnya kan tadi saya bilang mesin ide itu ujung-ujung juga akan berkorelasi dengan membaca tadi itu. Jadi kita tidak tahu apa-apa karena tidak baca. Nggak ada Nggak baca. tahu. Nah, kembali kepada ya kalau nanti dia menjadi pendidik, kalau dia pun tidak baca tidak tahu mau buat apa kan gitu. Oke. Nah, ini kunci penting memang literasi tadi. Saya sepakat itu. Mhm. Jadi miskin ide itu karena nggak membaca dia nggak tahu buat apa. Kalau dia tahu mau buat apa tapi tidak tahu bagaimana dia buat kan gitu. Iya. Jadi saling kait mengkait. Nah, saya pikir memang bagian membaca ini, menulis itu memang harus didorong karena itu kompetensi salah satu di perguruan tinggi. Oke, kalau untuk dari pemerintah Aceh sendiri Pak ya untuk mendukung kualitas pendidikan kita lebih baik begitu, apa yang mungkin di sini perlu ditingkatkan gitu supaya ini benar-benar bisa mulai dari level paling bawah sampai perguruan tinggi ini benar-benar bisa sejalan begitu. Wah, ini mungkin agak susah saya jawab karena pertanyaannya ke daerahnya. Ya, saya kan cuma ngurusi perguruan tinggi begitu ya. Jadi saya bisa jawab cuma perguruan tinggi saja. Jadi perguruan tinggi ini kalau kita lihat di perguruan tinggi swasta terutama karena saya membawahi yang dominan swasta, selain negeri juga ada. Jadi inputnya memang dari bawah tuh, dari SMP, SMA dan sampai ke perguruan tinggi. Nah, kelemahan utama memang karena tadi itu basicnya kurang. Oke. Salah satunya paling kunci seperti Pak Tabrani bilang tadi, membaca itu. Jadi saya sepakat dengan Pak Tabrani tadi. Memang saya juga pernah masuk ke kelas mahasiswa itu bisa dibilang kalau saya tanya, saya pernah tanya Pak Tabrani. Iya. Kamu pernah punya buku teks saya berapa? Diam semua. Tapi kok bisa tamat kuliah? Jadi memang sakti-sakti memang mahasiswa sekarang nih. Jadi kemampuan akademiknya itu dia hanya sebatas pada mempersiapkan pada hari ujian dan seterusnya. Ya. Oke. Skripsi juga begitu. Jadi boleh jadi dia melihat pada yang lain, meniru segala macam, memodifikasi, tapi tidak lebih dari itu. Oke. Nah, oleh karena itu saya pikir ide kami lah begini yang sudah pernah membimbing Pak WR ini kan. Jadi ada beberapa yang mungkin bisa kita luncurkan sebagai yang kita kompetisikan, Pak. Ya kan? Karena tadi miskin ide, dia nggak tahu buat apa. Tapi kalau kita kasih tahu ini, tolong buat ini, pasti bisa. Oke. Nah, itu yang mungkin belum ada. Dan saya lihat semangat secara nasional, kita punya namanya program PKM. Di sekolah juga banyak memenangkan itu. Itu kan bagaimana si mahasiswa membuat ide-ide kreatif muncul di situ. Dan kadang-kadang kita takjub. Yang tidak tepat terpikir masih bisa buat. Ya. Oke. Arti bisa dibuat. Saya pernah membimbing dia buat namanya alat vakum untuk sampah. Sedikit kita kasih udah bisa buat. Ya, dan jadi laporan. Jadi memang ada satu dua yang memang bisa kita arahkan. Tapi secara umum memang tadi saya sepakat Artinya membaca memang itu susah. bukan tidak bisa, tapi memang perlu digerakkan begitu ya Pak ya. Pak, kalau di UISK sendiri Pak, apa sih yang bisa kita lakukan begitu untuk menggerakkan mahasiswa ini bisa bergerak sendiri tanpa harus digerakkan dulu begitu? Tentunya dari sistem-sistem pembelajaran yang diberikan di perkuliahan juga harus diperbaiki kan di sana. Iya. Jadi kita sebenarnya kan dari IKU, indikator kinerja utama sebuah universitas itu salah satunya adalah penerapan kurikulum case project. Ya, jadi sebenarnya pemerintah menyadari bahwa kita sekarang banyak mentransfer knowledge, tapi kita kurang mentransfer creativity dan nilai. Jadi hard saja yang kita lakukan, tapi softnya kurang. Nah, ini mulai kurikulum case project diharapkan kita mulai mahasiswa itu tidak hanya menghafal, tapi mencoba memecahkan satu masalah. Nah, bukti seperti Pak Rizal Mundadi katakan tadi, ketika mahasiswa itu dibuka wawasannya, ternyata dia lebih kreatif. Nah, persoalan kemudian, apakah kita yang dosen, pengajar sendiri sudah siap enggak? Nah, itu jadi masalah juga. Nah, itu yang saya sebutkan tadi. Jadi kita bukan melihat di puncak gunung es tadi. Jadi akan masalahnya apa sebenarnya? Iya. Jadi pemerintah kita berharap
tidak melihat sebagai single dimensi ya, tapi dia multidimensi. Kita tidak hanya melihat di mahasiswanya, tapi kita lihat juga di pengajarnya dan sistem pendidikan kita. Sehingga apa yang menentukan faktor keberhasilan pendidikan itu kan interaksi semua ini. Dia tidak bisa, termasuk fasilitas. Ya, kalau kita lihat di luar itu fasilitas sangat lengkap. Kita fasilitas juga masih kurang. Nah, oleh sebab itu jangan cepat-cepat merubah ketika melihat suatu gejala, merubah kebijakan, tapi persoalannya sebenarnya bukan di situ. Ya. Kita harus benar-benar siap atau tidak begitu Jadi ya. saya pikir ini yang kadang-kadang seperti dokter lah. Misalnya kalau sakit demam langsung bodrek, padahal belum tentu bodrek cocok. Iya, masih ada Panadol, masih ada Paramek satu ya. obat tidak menjamin sembuh pada semua orang. Iya, Masing-masing betul. pasien, kalau kita masing-masing daerah ini punya karakteristik. Ya, tidak bisa nanti satu peraturan itu diberlakukan kepada seluruh Indonesia. Kita bisa bayangkan kalau ini diberlakukan di Papua misalnya, nah, kita di Aceh gitu ya. Nah ini amburadul semuanya. Jadi kita setuju, kita juga tidak menolak perubahan gitu ya. Tapi harus hati-hati di mana yang kita coba implementasikan sebagai model. Nah, nanti baru pelan-pelan disiapkan sehingga apa yang diharapkan perubahan dari sebuah kebijakan itu akan mencapai target yang optimal. Oke, Pak Tabrani, setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Prof dan juga Pak Rizal Mudahdi, artinya ini bukan kemunduran lagi Pak ya, karena kan ini kan artinya dipersiapkan sematang mungkin, tujuannya adalah meningkatkan kompetensi begitu. Ya, kalau memang seperti penjelasan Bapak Profesor Agus Sapti, ya seperti itu ya, ini sebuah langkah yang saya pikir juga bukan langkah yang gegabah, bagus ya. Nah tapi namun demikian harusnya juga mengidentifikasi teruslah kalau begitu. Mengidentifikasi terus sekarang apa persoalan yang terjadi di dalam dunia pendidikan di perguruan tinggi. Nah jangan-jangan nanti ketika seperti tadi ini diterima tetapi belum ada kesiapan para dosen. Untuk membuat skripsi saja banyak para dosennya, banyak dosen ya yang belum juga mungkin begitu mumpuni untuk memberikan bimbingan terhadap mahasiswa. Apalagi ketika diberikan kebebasan nanti memilih akan kelimpungan lagi. Oh saya pilih ini, yang sepulan pilih ini, sepulan pilih ini. Sehingga tidak sanggup untuk menyediakan tenaga yang pembimbing. Nah apalagi misalnya katakan nggak usah banyak, 4 saja terbelah seperti itu. Kita kan masing-masing orang tidak memiliki kapasitas yang sama terhadap sebuah pilihan. Jadi akan berbeda-beda. Walaupun mungkin kalau kita lihat kerangka dasarnya tadi, di dalam semua itu akan ada upaya untuk menulis sebuah proposal, menulis proses laporan atau reporting, sama. Tetapi hanya saja mungkin tadi seperti disebutkan bahwa ada persoalan yang berkaitan dengan secara statistik Metodologi. dan apa namanya metodologi yang berbeda. Nah saya melihat ini yang harus diperhatikan. Makanya kalau saya ingin mengatakan kalau memang ingin memperbaiki kualitas pendidikan di Aceh, mulai dari level sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi, maka perbaiki persoalan literasi. Karena selama ini kan hebat juga orang kita kan selalu saja menjadikan kiblatnya dengan Finlandia. Finlandia itu hebat begini-begini. Saya juga sudah membaca sebuah tulisan yang ditulis oleh duta besar Helsinki, Finlandia. Nah, ada kata kunci yang mereka katakan. Mereka bisa lakukan apa saja. Pertanyaannya kenapa? Karena kata kunci adalah kami, anak-anak kami yang umur 15 tahun sudah sangat bagus di bidang literasi, numerasi, dan sains. Sementara kita belajar ke sana apa? Belajar bagaimana cara mengajar. Tidak melihat bagaimana mereka mengatasi akar masalah itu. Nah makanya kalau kita lihat pendidikan di Aceh ini banyak pendidikan yang juga saya lihat kepala-kepala dinas ini banyak yang salah obat. Ya, udah kepala dinasnya tidak memiliki kapasitas untuk di bidang pendidikan, salah obat pula. Makanya ketika dulu Deksekda dulu dia membuat katanya mencari konsep pembangunan pendidikan Aceh. Gini hari kok masih mencari konsep pembangunan Aceh. Nah padahal kita saat ini tidak lagi mencari konsep karena kita memiliki banyak sekali contoh yang ada di Aceh, tetapi sampai dengan hari ini karena memang salah dokter, salah obat,
makanya penyakitnya pun semakin menjadi-jadi. Oke, baik. Artinya kita benar-benar harus cari akar masalahnya Akar apa dan masalahnya. kemudian solusi terbaiknya Nah, seperti jadi apa. Jangan memang sampai salah secara obat ya, Pak, ya. nasional, secara nasional itu dulu sudah ada namanya gerakan literasi sekolah. Baik. Tapi sayangnya gerakan literasi sekolah yang dibuat adalah hanya membuat pojok-pojok baca, ya, yang diperlombakan pojok bacanya, bukan diperlombakan bagaimana aktivitas orang membaca, ya, juga memahami bacaan serta sekaligus bisa secara reproduktif itu menyampaikan isi dari bacaannya. Bacaannya. Nah Oke. ini seandainya mau serius menangani pendidikan Aceh, saya katakan mari sama-sama secara serius di sini. Tapi memang di sini mungkin nggak ada banyak duitnya, karena dia bukan fisik. Karena kalau yang fisik itu kan pada surprise ya. Jadi memang agak mungkin mereka tidak akan tertarik dengan itu. Tapi ini oke. persoalan yang harus diatasi bersama. Untuk masa depan Aceh khususnya. Masa baik. depan Aceh lebih Oke. baik. Baik, kita sudah di penghujung waktu. Mungkin closing statement ya dari Pak Rizal Mundadi terlebih dahulu. Apa yang ingin disampaikan Pak terkait dengan tema yang kita bahas hari ini, Pak? Baik, saya pikir ini adalah satu peluang terbaik bagi kampus ya untuk mendefinisikan kembali tugas akhir dan bentuknya. Sebetulnya peluang terbaik ini mungkin akan dimiliki oleh ilmu-ilmu sosial atau ilmu seni, karena mereka tidak mungkin membuat secara detail terkait dengan metode penelitian dan seterusnya. Jadi karya seni itu susah untuk diterjemahkan dengan konsep ilmiah, dan ini peluang bagi mereka. Ya kalau sekarang masih dikunci dengan harus tugas akhir dalam bentuk skripsi, itu peluang terbaik bagi mereka. Oke. Nah yang lainnya saya pikir adalah PR terbesar ada di kampus-kampus. Karena sebenarnya peraturan nomor 53 ini adalah terkait dengan penjaminan mutu. Jadi konsep mutu itu harus betul-betul dibuat sebaik mungkin, karena pemerintah telah mengurangi standar mutu itu dari 24 menjadi 3 ya masing-masing ini. Nah ini terpulang pada masing-masing kampus untuk mendefinisikan kembali, termasuk bagaimana menghasilkan si mahasiswa dalam bentuk apakah tugas akhir skripsi dan seterusnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Rizal Sama-sama. Mundadi, Pak Tabrani dan juga Prof. Agus atas waktunya hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini benar-benar bisa menjawab teka-teki masyarakat, khususnya mahasiswa begitu ya. Dan mudah-mudahan ini benar-benar bisa meningkatkan kompetensi mahasiswa lulusan S1. Tidak hanya di Aceh, tidak hanya di Indonesia, tapi khususnya di Aceh yang paling penting. Baik, terima kasih juga pemirsa telah bergabung bersama kami selama kurang lebih 1 jam dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.